Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasulu khairullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu aswa'ilullah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar sirrul asrar wa taryaqil anbiya miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah al-afdhali amma ba'd. Hadratul karamul muhtaram, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau senantiasa masih bisa hadir duduk bersama kita. Kita doakan pada Lailatul Ustaz Daud Muslim, kita doakan beliau selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badan jasmaninya, Allah angkat macam penyakit zahir dan batinnya, Allah kuatkan keimanan dan kesabarannya, dan Allah selalu berikan kepada beliau keistiqomahan di dalam mendidik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang sama-sama kita hormati daripada abang kita, orang tua kita, yakni Bapak Umar beserta teman sepertinya Yusuf Abbas. Kita doakan juga beliau kedua-duanya yang selalu hadir di setiap malam masanya. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah gampangkan daripada segala urusan dan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga Sahibul Bait, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Majlis Ar-Rayyan Syukron yang alhamdulillah telah memberikan tempat wadah untuk kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemuda-pemudi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji syukur atas Allah yang alhamdulillah Allah masih senantiasa mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomahnya di malam majlis burdah yang kita cintai ini, di majlis yang kita cintai ini. Semoga apapun yang kita inginkan pada malam hari ini tidaklah kita bubar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat dan keinginan kita, Allah angkat macam penyakit yang ada di dalam diri kita, Allah angkat penyakit yang ada di dalam diri kedua orang tua kita, keluarga kita dengan keberkahan daripada Imam Busyari. Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada malam hari ini bisa kelak di akhirat bisa berkumpul berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baikromi ruslikunna akramul umam, dengan keutamaan Nabi, dengan kehormatan Nabi, kemuliaan Nabi, kita menjadikan sebaik-baiknya umat. Semoga kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadir rahimakumullah, tidak panjang kalam ada perkataan dalam salah satu kitab Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwasanya ada 4 perkara, 4 hal yang mana manusia ini bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan 4 macam 4 perkara, 4 perkataan amalan, itu bisa mengangkat diri kita, diberikan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia, sekalipun diri kita ini sedikit ilmunya, sekalipun diri kita, sekalipun manusia sedikit daripada amalnya. Apa itu yang 4 perkara tersebut? Tiada lain dan tiada bukan yang termasuk daripada 4 perkara itu. Yang pertama adalah yang namanya kesabaran.
Itu yang pertama kesabaran. Dan yang kedua adalah kesederhanaan. Pertama apa? Kedua kesederhanaan. Ketiga adalah kemurahan hati. Ketiga apa? Kemurahan. Satu, kedua, tiga, dan yang terakhir dan yang keempat adalah berakhlak baik, attitude-nya baik. Yang pertama kita bahas kesabaran. Otomatis segala sesuatu harus sabar. Kita harus sabar, tapi sabar kadang-kadang ada batasnya. Selagi harga diri kita nggak diinjak-injak, nggak dihina, keluarga kita, agama kita terlebih atau pun agama kita dihina, baru kita berontak. Tapi kalau cuma diri kita, ya diri kita dicaci, dimaki, dibully, itu udah hal biasa. Kita nggak usah marah. Kita kembalikan segala sesuatu yang menimpa diri kita, kita ingat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pernah diludahin. Setiap lewat diludahin mukanya. Kadang dilemparin kotoran tai onta. Rasulullah nggak marah. Karena apa? Diri pribadinya. Tapi kalau sudah agama, baru Rasulullah berontak. Ketika Rasulullah pergi ke kota Taif mengharapkan daripada yang namanya bantuan ataupun yang namanya mengharapkan supaya diterima di Taif, nyatanya tidak diterima di kota Taif. Yang ada dilemparin Rasulullah sama orang Taif sampai gigi gerahapnya itu pecah. Sayyidina Abu Bakar di depan, semua depan untuk menghalau daripada batu-batu yang ada. Apakah Rasulullah mati? Tidak. Itu baru kita dibully saja, baru dicaci saja, seteman kita udah nggak peran. Baru dimarahin sama guru kita, jangan main handphone, jangan begini, besoknya nggak ngaji. Ya, kita harus benar-benar sama kembalikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kesabaran dalam kitab Tadbirul Ghafilin itu ada 3. Yang pertama sabar ketika kita melaksanakan ibadah. Kita baru rebahan, udah sholat duhur, baru aktivitas kerja lagi, sholat asar lagi, baru asar maghrib lagi, ngopi sebentar, udah isya lagi, cepat waktunya. Kita harus sabar. Emang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala setiap sehari selama 24 jam kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sabar, capek. Kita duduk sini ibadah, capek juga. Capek enggak? Duduk capek enggak? Yang capek itu mulut sama tangan biasanya. Ya tangan mentik mulu dari tadi. Saya perhatiin daripada pertama Burda sampai guru kita lagi ngomong tadi masih mentik aja. Capek yang tangan. Makanya kelak di akhirat jempol kalian bahan dihisab si Allah Subhanahu Wa Taala. Dengerin. Ketika guru kalian ngomong saya perhatikan pada main handphone. Apalagi Burda. Ketika saya baca pasal ke-3 sama ke-6, ya itu samping kiri saya itu telinga itu berisik banget. Apa yang kita harapkan dari majelis ini? Sayang, jangan jauh-jauh dari majelis ini. Burda itu sangat dahsyat, sangat mujarab. Imam Busyari mengarang kitab gak sembarangan menulis, itu masuk dari mana daripada Rasulullah SAW. Makanya yang sia-siakan tempat seperti ini. Baca Burda dari awal sampai akhir. Tinggalkan handphone. Anda punya handphone, saya juga punya. Anda punya handphone, ustaz-ustaz juga kita punya. Kita gunakan cuma duduk sebentar baca. Ya, kapan lagi kita bisa nikmat duduk seperti ini? WA-nya bentar aja. Pasang status ngobrol sama teman lain. Kita akan berkahan. Ya, majelis tidak butuh diri kita. Ingat, majelis tidak butuh diri kita, tapi diri kita yang butuh ke majelis. Kenapa? Karena berapa banyak di antara hajat-hajat kita sebab majelis kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak doa dan harapan kita karena sebab orang-orang yang ikhlas di dalam majelis ini, doa kita dikabulkan. Anda sendiri yang bisa merasakan daripada manfaat majelis Burda ini. Sudah dari berapa tahun? 1, 2, udah 3 tahun, hampir 4, ya, hampir 4. Burda, 6. Ya lupa saya. 4, 5, 6. Kalian istiqomah pasti merasakan apa ya? Yang istiqomah pasti merasakan kemanfaatan daripada majelis seperti ini. Ya. Yang alhamdulillah terus yang lain yang saya lihat dari awal sampai saat ini ada yang istiqomah terus. Mereka orang yang bisa merasakan. Ada yang nggak hadir, ada yang belang mentong. Ayo, yang istiqomah mengharap daripada kita butuh kepada majelis ini, bukan daripada majelis butuh kepada kita. Ya, karena ini adalah ajang wasilah kita mengingat diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak dikumpulkan seperti ini, kita bakal ingat Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini iman. Kita pertebal iman kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imun kita kuat, sehat, tetapi iman kita jebol, lemah, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, nggak percaya, sholatnya belang betong, itu juga kurang bagus. Yang paling bagus adalah iman keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti inilah iman kita menjadi kuat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu next time ya, kalau baca burdah, baca burdahnya. Kalau ada di handphone silahkan baca handphone, niatin hajat kita masing-masing. Jangan sampai kita mainnya nggak jelas. Dan yang kedua, kesabaran adalah kesabaran ketika kita melihat maksiat yang ada di depan kita. Kita sabar, nggak kuat. Rasulullah memberikan yang namanya nasihat, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bil lisani. Apabila salah seorang di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka robahlah, cegahlah dengan lisan kita. Apakah kita mampu dengan lisan? Kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang depan kita aja ada yang makan, minum, pakai tangan kiri, kita diemin. Itu aja yang sedikit, sepele. Jadi nggak usah jihad pada yang lain-lain, jihad diri kita sendiri aja belum bisa. Apakah kita mampu? Jangan makan minum pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, bisa nggak? Nggak mampu. Itu aja yang sepele depan kita. Kalau kita nggak mampu dengan lisan, fabiyadi dengan tangan. Apakah kalian mampu juga? Ada yang minum tangan kanan, tangan kiri harus gaplok, mampu? Ada yang main remi, jangan gaplok misalnya, nggak mampu. Udah lisan nggak mampu, dikasih solusi sama Nabi, pakai tangan, nggak bisa. Lisan sama tangan, fabigolbi dengan hati kita. Bukan, gua nggak senang dengan dia minum pakai tangan kiri, dia nggak senang dengan minum pakai tangan kanan, nggak senang judi, saya nggak senang dengan ini, saya dengan maksiat, saya dengan itu nggak senang. Dengan hati saja. Tapi pakai dengan hati, fadzalika adhaful iman. Maka hati kita termasuk daripada orang yang lemah. Lalu jika nggak bisa apa, cuma lemah hati, cuma gitu doang. Ya. Oleh karena itu ketika kita lemah sabar. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika yang namanya kita ditimpa musibah. Sakitkah? Sabar. Nabi Allah Daud berapa tahun? Sabar. Kenapa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika diberikan sakit. Ada yang nggak sakit di sini ada? Selama hidupnya ada? Firaun berarti kalau ada. Iya, Firaun nggak pernah sakit. Bahkan lalat pun nggak mau nempel kepada jasadnya Firaun. Itu saking itunya, nggak dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ngaku Tuhan. Nah, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen dicintai oleh Allah pasti dikasih sakit. Ini dia dalam hadis qudsi mengatakan, apabila Allah cinta terhadap makhluknya, maka dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penyakit sakit panas, demam, flu dan sebagainya. Itu berarti Allah cinta kepada kita. Kita ingat akan dosa-dosa kita. Oleh karena itu apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa dulu. Yang kedua adalah kesederhanaan, sederhana. Apapun yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya kita lakukan, kita syukuri. Berapapun nikmat rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Dan yang ketiga adalah kemurahan hati. Jadilah kita itulah yang namanya murah hati kita. Ketika ada teman kita yang sakit, kita sumbang. Ketika ada teman kita membutuhkan, kita bagi. Ketika kita ada rezeki lebih, kita kasih. Jangan jadi orang pelit. Al-bakhil qarib minan nar. Orang yang pelit itu dekat dengan neraka. Wa baidu minan nas, dan jauh daripada manusia. Coba aja lihat. Di antara kalian kalau ada yang pelit itu dijauhin apa dideketin? Dijauhin. Pinjam hotspot aja nggak dikasih, kan pelit itu. Ya, hotspot aja ada nggak? Di sini ada nggak? Mana orangnya? Yang lihat. Hotspot doang kadang saking pelitnya tuh. Merek jahe. Kayak gitu. Susah, pengen sumbangan, susah pada punya duit, pura-pura nggak punya duit, di dompetnya ada. Pengen ini pinjam, padahal duitnya ada. Itu pelit. Pasti akan dijauhi oleh manusia dan dijauhi oleh Allah dan jauh daripada yang namanya surga. Jadilah orang yang dermawan, murah hati kita. Dan yang terakhir adalah yang bisa mencapaikan derajat kita yang tinggi adalah etika dan attitude, budi pekerti kita. Kita duduk di sini malam Selasa dengan alma mater Sababul Mustafa dan Mahabbatul Mustafa. Jaga tuh alma mater. Yang ditanya majlis mana? Oh majlis burdah. Oh malam Selasa ya siapa? Pasti tanya gurunya siapa.
kena gurunya. Tadi guru kita telah bercerita sampai anaknya ibaratnya nggak mau senyum sama orang tuanya. Itu entah didikan siapa, itu gurunya yang kena, bukan kalian. Makanya berat, hati-hati ketika kita duduk di majelis seperti ini, ya, jaga alma mater majelis kita. Ingat, kalau ada guru yang sudah kecewa terhadap muridnya, biarpun kita minta ridho doa dari masyriq wal maghrib, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika guru kita meninggal, kita belum sempat minta maaf, tidak akan diampuni. Kita sebagai muridnya, kita akan menjadi anak durhaka. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai murid, satu orang murid, kemudian ada orang yang hasud kepada anak daripada murid tersebut. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang makan berdua yang namanya dengan muridnya, dikasih makan, terus ternyata yang dikasih makan itu sisa daripada Tuan Syekh Abdul Qadir makan, disisa. Makanya ada yang ngintip, ternyata perasaan dia, penglihatan dia, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menganggap muridnya bagaikan kucing. Kasih makanan, kasih. Jadi muridnya di belakang, kasih. Ini ada yang ngintip nih. Ada yang orang hasut kepada Tuan Syekh, dilihat, kok Tuan Syekh ngasih kepada muridnya seperti ke kucing. Makanan dikasih belakang, nggak seperti hal layaknya. Akhirnya orang yang ngintip tersebut laporlah kepada bapaknya, kepada orang tua si anak itu. Wahai Fulan bin Fulan, ketahuilah bahwasanya bukankah anak kau mondok di Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Iya. Emangnya kenapa? Saya melihat anak Anda diperlakukan bagaikan kucing, kemudian dikasih makanan bekas daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Marah bapaknya. Wah, kalau begitu nggak bisa didiemin. Anak saya belajar untuk menuntut ilmu, bukan diberi Allah seperti itu. Akhirnya setelah mengetahui daripada kabar tersebut, bapak si anak itu datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian mengambil anaknya, alias nggak usah mondok lagi deh, udah nggak usah belajar dari Tuan Syekh Abdul Qadir, balik lagi. Ternyata walhasil akhirnya anak tersebut apa? Bisa segala-galanya. Bisa Quran, bisa ini. Oh, alhamdulillah, anak saya berhasil karena mondok Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti tidak sesuai dengan ini yang menceritakan bahwasanya kayak kucing tersebut kasih makan. Alhamdulillah, anak saya hafal Quran, alhamdulillah bisa nahu, bisa sama. Akhirnya dibalikin lagi lah anak tersebut kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai Tuan Syekh, ini saya kembalikan anakku untuk belajar. Tuan Syekh bilang apa? Enggak, saya tidak menerima daripada murid tersebut. Kenapa? Karena futuh madad sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat suudonnya daripada yang namanya bapak tersebut. Merasakan kan bapak yang tadi sudut kepada Tuan Syekh dengan memperlakukan dan dihasut seseorang itu. Makanya jangan ada sedikit pun kita memberi sudut kepada guru kita. Sekecil apapun, kalau bisa kita tutup hati. Oh, Ustaz gimana guru begini begitu, jangan hilangkan kayak gitu. Maka futuh semua akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan daripada seorang guru kita. Beda dengan orang tua kita. Orang tua kita ketika kita meninggal, kita bisa dengan kirim suratul Fatih, kita punya salah, bisa dengan berbuat pahala pakai yang lainnya. Tapi kalau kita guru kita meninggal, kita punya dosa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai guru kita meridai kita. Oleh karena itu, ayo kita berlomba-lomba keberkahan daripada guru-guru kita. Guru yang kalian anggap guru ya. Kalau nggak dianggap guru ya nggak jadi masalah. Tapi seenggaknya kita duduk seperti ini pun aliman, jadi orang yang mengetahui ini. Kalau nggak bisa jadi aliman, muta'aliman, orang yang belajar seperti ini. Kalau nggak cinta menjadi orang yang belajar, kun yang mustami'an, mendengarkan. Oh, guru lagi ngomong, oh ustaz lagi ngomong, oh habib lagi ngomong, dengerin. Gak usah sibuk dengan yang lainnya. Kalau masih nggak bisa juga, kumuhibban, jadilah pecinta majelis, pecinta ustaz. Masih juga nggak bisa menjadi pecinta majelis, pecinta guru. Fala takun khamisan fatalak, maka engkau jangan jadi orang yang kelima, maka celaka. Gak jadi orang alim, gak menjadi orang santri, gak menjadi orang pendengar, gak jadi orang pecinta majelis, pecinta ilmu, malah dia gak jadi apa-apa, rugi. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah panjangkan, semoga guru-guru kita yang mengajarkan diri kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan
daripada jasmani rohani, dan semoga kita diberikan, dimudahkan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinna husna bi hurmatihim wa minna fil tariqihim wa fatina fitani wa fi subhanakallahumma wa tahhir fiha salam wa qadawan alhamdulillahi rabbil alamin hakka tabini billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi